Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bimbel, masih bersama kami dalam video pembelajaran bimbel, bimbing belajar matematika dan statistika. Kali ini dalam seri kuliah kalkulus 2. Nah, pada video ini yang akan kita bahas adalah salah satu penerapan dari integral tak tentu, yaitu persamaan diferensial. Tapi yang akan kita bahas hanya persamaan diferensial sederhana. Nah, kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari materi pada pertemuan kali ini, diharapkan kita mampu menyelesaikan suatu persamaan diferensial sederhana dengan atau tanpa syarat tambahan. Mari kita perhatikan pengantar persamaan diferensial berikut ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang integral tak tentu, di mana integral tak tentu ini adalah antiturunan dari suatu fungsi f, di mana akan diperoleh sebuah fungsi baru, yaitu f kapital. Nah, kita notasikan seperti pada rumus di samping ini. Nah, jika f kapital aksen x sama dengan f kecil x, maka berdasarkan definisi dari integral tentu, maka integral dari f kecil x dx dituliskan sama dengan f kapital X ditambah dengan C. Nah, jika kita bahasakan dalam bahasa diferensial, maka kita tuliskan seperti pada persamaan bintang di samping, yaitu D f kapital X sama dengan f aksen X dx sama dengan f x dx, sehingga kita bisa menuliskan bahwa integral dari D f kapital X sama dengan f x dx sama dengan f kapital X ditambah dengan C. Nah, sekarang coba perhatikan bahwa persamaan bintang di samping ini merupakan contoh persamaan diferensial yang paling sederhana. Persamaan diferensial ini banyak dijumpai terapannya pada bidang fisika ataupun bidang ilmu lainnya. Nah, bagaimana cara penyelesaian dari suatu persamaan diferensial? Nah, pertama, dari persamaan diferensial yang kita punya, kita harus merubah dulu menjadi persamaan diferensial dengan peubah-peubahnya dipisahkan. Artinya, suku-suku yang mempunyai peubah yang sama kita gabungkan dalam satu ruas, suku yang lain kita gabungkan dalam ruas yang lainnya. Kemudian apabila fungsi f-nya merupakan turunan dari f besarnya, maka kedua ruasnya kita integralkan terlebih dahulu, sehingga nanti akan diperoleh suatu persamaan, yaitu y sama dengan f kapital X ditambah dengan c, di mana c-nya adalah sebuah konstanta sembarang. Nah, persamaan y sama dengan f kapital X ditambah c ini merupakan solusi dari persamaan diferensialnya, yang merupakan keluarga fungsinya dengan sebuah konstanta sebarang. Nah, berikut diberikan contoh soal untuk persamaan diferensial sederhana. Tentukan semua solusi persamaan diferensial dari dy dx sama dengan 2x. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa persamaan diferensial ini adalah persamaan yang mengandung diferensial. Jadi kita mempunyai tugas untuk mencari fungsi yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Nah, langkah-langkahnya terlebih dahulu kita tuliskan dy dx sama dengan 2x. Kemudian kita gabungkan suku-suku yang sama variabelnya. Jadi dy sama dengan 2x, dx-nya saya pindahkan ke sini yang memiliki suku yang sama. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Integralkan kedua ruas sehingga diperoleh
integral dari dy sama dengan integral dari 2x dx. Ini kita integralkan, diperoleh nilai y plus c. Integral 2y adalah 2x berpangkat 1, ini pangkatnya 1, ditambah 1 berarti berpangkat 2 per 2 ditambah c. Nah, kita sederhanakan, y plus c sama dengan, ini sederhanakan dengan 2-nya kita coret, jadi x berpangkat 2 ditambah c. Sehingga ini misalkan c1, ini misalkan c2, kita gabungkan c-nya, x berpangkat 2 ditambah c2 dikurang c1. Atau kita bisa menuliskan bahwa y-nya sama dengan x berpangkat 2, ini saya sederhanakan menjadi c. Nah, perhatikanlah bahwa y sama dengan x berpangkat 2 plus c ini merupakan fungsi, jadi ini adalah fungsi yang memenuhi persamaan diferensial dy dx sama dengan 2x. Nah, kita juga bisa mengatakan bahwa y sama dengan x pangkat 2 ditambah c merupakan, jadi ini juga merupakan keluarga. Jadi keluarga kurva, ya, integral tak tentu, keluarga kurva yang mempunyai, jadi yang mempunyai turunannya berapa? 2x ini tadi. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Sekarang kita lihat perhatikan gambar dari hasil solusi persamaan diferensial tadi. Jadi ini adalah grafik fungsi y sama dengan x berpangkat 2 ditambah c. Jadi grafik fungsi di samping ini merupakan keluarga karena terdiri dari beberapa antiturunan. Nah, jika misalkan kita memilih salah satu nilai yang memenuhi, yaitu y-nya misalkan kita misalkan 2, x-nya kita misalkan min 1, maka kita peroleh nilai c-nya adalah 1. Sehingga kalau kita gambarkan, jadi ini saya gambar dengan menggunakan GeoGebra. Jadi ini yang kurva y sama dengan x berpangkat 2 ditambah 1. Nah, jika kurva ini saya geser ke atas ataupun ke bawah, maka diperolehlah nilai c-nya yang bergeser, yaitu c-nya sama dengan 2, ini kurvanya, c-nya sama dengan 0 kurvanya ini, c-nya sama dengan min 1 kurvanya ini, c sama dengan min 2 kurvanya ini. Jadi ingat, pada integral tak tentu, materi pada video pembelajaran pertemuan kedua sebelumnya, bahwa kita dapat memperoleh keluarga dari keluarga dari antiturunan dengan menggeser ke atas atau ke bawah. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Contohnya, selesaikan persamaan diferensial berikut, kemudian cari penyelesaiannya jika x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 6. Persamaan diferensialnya adalah dy dx sama dengan x plus 3x pangkat 2 dibagi y pangkat 2. Jadi kalau pada contoh soal yang pertama itu tadi, kita selesaikan mencari solusi persamaan diferensialnya tanpa syarat. Kalau di nomor 2 ini adalah dengan syarat. Jadi coba kita tulis dengan cara yang sama ya. Saya hapus dulu. Kita tulis dy dx sama dengan x ditambah 3x berpangkat 2 per y kuadrat. Kita gabung yang memiliki dengan variabel yang sama. Ini saya kali ke sini, berarti y pangkat 2 dy sama dengan dx-nya kalikan ke sebelah ruas kanan, x ditambah 3x berpangkat 2 dx. Nah, kemudian kita integralkan kedua ruas. Integral y pangkat 2 dy sama dengan integral x plus 3x berpangkat 2 dx. Sehingga jika kita integralkan, hasilnya adalah y berpangkat 3 per 3 ditambah c sama dengan, ini kita integralkan berarti x berpangkat 2 per 2 ditambah, ini kita integralkan berarti 3 dikali x berpangkat 3 per 3 ditambah dengan c. Ini saya misalkan c2, ini saya misalkan c1. Kemudian kita sederhanakan lagi, y berpangkat 3 per 3 ditambah c1 sama dengan x berpangkat 2 per 2 ditambah, ini 3-nya kita coret, sisa x berpangkat 3 ditambah c2. Nah, 3-nya ini kita kalikan ke ruas kanan sehingga diperoleh y berpangkat 3 sama dengan, ini juga c1-nya kita pindahkan, ini berarti 3 dikali
X berpangkat 2 per 2 ditambah X berpangkat 3 ditambah C2, ini C1 pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Ini 3 dikali C1, berarti kurang 3C1. Nah, sehingga Y, kita sederhanakan lagi, Y pangkat 3 sama dengan 3X kuadrat per 2 ditambah 3X berpangkat 3 ditambah 3C2 dikurang 3C1. Ini kita misalkan lagi dengan C, sehingga diperoleh Y sama dengan 3X berpangkat 2 per 2 ditambah 3X berpangkat 3 ditambah C. Atau Y-nya adalah akar, jadi pangkat 3 ini saya pindahkan ke ruas kanan menjadi pangkat sepertiga atau akar berpangkat 3. 3X berpangkat 2 per 2 ditambah 3X berpangkat 3 ditambah C berpangkat 3. Nah, untuk menghitung berapa nilai C, kita substitusi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6 ke persamaan ini. Jadi Y-nya 6 sama dengan akar berpangkat 3, 3 dikali 0 pangkat 2 per 2 ditambah 3 dikali 0 berpangkat 3 ditambah C. 6 sama dengan akar berpangkat 3, ini 0, ini juga 0, berarti sisa C. Nah, kalau ini akar berpangkat 3 kan adalah C berpangkat sepertiga. Sepertiga kita pindahkan ke ruas kiri, berarti 6 berpangkat 3 sama dengan C. Sehingga nilai C-nya adalah 216. Jadi diperoleh Y-nya adalah akar berpangkat 3, 3X kuadrat, kita ganti nilai C-nya ini, per 2 ditambah 3X berpangkat 3 ditambah 216. Nah, inilah solusi dari persamaan diferensial dy dx sama dengan X tambah 3X pangkat 2 per Y kuadrat jika diketahui syaratnya adalah X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 6. Nah, itu tadi materi yang sudah saya jelaskan dan contoh soalnya dalam seri kalkulus pertemuan keempat. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya dalam seri kalkulus pertemuan kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat bimbel.